Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonek dan bonita yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Berita kali ini mengenai rencana bonek akan turun ke jalan, menuntut wasit yang memimpin laga tim Persebaya melawan Persela Lamongan diberi sanksi. Bonek berencana melakukan aksi besar-besaran di kota Surabaya. Mereka akan mempertanyakan sanksi terhadap wasit yang memimpin laga Persebaya Surabaya melawan Persela Lamongan pada pekan ke-8 BRI Liga 1 tahun 2021. Aksi turun ke jalan rencananya akan dilakukan tepat pada peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2021 mendatang. Bonek memberi waktu 7 hari kepada komite wasit untuk mengambil keputusan. Menurut salah satu pentolan Bonek, Andi Peci, isu yang akan diangkat pada aksi demonstrasi tersebut adalah revolusi wasit PSSI. Namun secara khusus untuk mengawal kasus tim Persebaya Surabaya. Itu sebenarnya kasusnya Persebaya secara khusus, tapi juga bisa terjadi ke siapapun. Tapi momentumnya memang waktu tim Persebaya Surabaya melawan Persela. Harapannya dengan kasusnya Persebaya bisa berdampak cukup meluas soal wasit nasional yang kaitannya dengan PSSI dan sebagainya. Persoalan wasit ini kan persoalan yang sebenarnya tidak hanya terjadi di kompetisi tahun ini. Sebelumnya juga seperti itu dan sudah banyak ulasan-ulasan tentang wasit Indonesia, ucap Andi Peci. Lebih lanjut, kata Andi Peci, Bonek memutuskan untuk bersikap karena sejauh ini belum ada keputusan terhadap wasit yang memimpin pertandingan tim Persebaya Surabaya melawan Persela Lamongan. Padahal kejadiannya hampir 2 minggu yang lalu. Menurut kami memang waktu yang cukup dan kami tidak mendengar sama sekali pengumuman di publik bahwa komisi wasit di bawah PSSI itu memberikan sanksi, terangnya. Tambahnya proses pengambilan keputusan itu menunjukkan bahwa PSSI terkesan subjektif. Mereka hanya bertindak cepat ketika pemain yang melakukan pelanggaran, contohnya Bruno Moreira. Ketika pemain punya masalah di dalam lapangan sampai memberikan sanksi 3 kali pertandingan begitu cepat. Tapi ketika problemnya ada di mereka, salah satunya wasit, itu responnya lambat sekali. Jika merujuk pada rekaman pertandingan, sebenarnya juga jelas bagaimana kesalahan wasit dalam mengambil keputusan. Utamanya ketika Ivan Carlos mencetak gol. Padahal Ivan Carlos dalam posisi offside. Itu sebenarnya tanpa teknologi bisa kita lihat Ivan Carlos offside, itu jelas offside, tapi wasit melihat itu bukan offside. Artinya kata dia keputusan itu menunjukkan wasit tidak layak memimpin pertandingan, sekaligus menunjukkan rendahnya kualitas wasit di Indonesia. Terkait sanksi, Andi Peci menyerahkan sepenuhnya kepada komisi wasit karena merupakan ranah mereka. Namun, dia berharap hukuman yang diberikan bisa memberikan efek jera. Dihubungi terpisah, Ketua Komite Wasit PSSI Ahmad Riyad mengaku akan segera mengambil keputusan. Pihaknya sudah melakukan investigasi dan tinggal mengambil keputusan. Tim Persebaya sudah mengajukan protes, sudah ada suratnya, pasti kami perhatikan, papar Riyad kepada bola.net. Dia juga membeberkan ancaman hukuman yang bisa diberikan jika wasit yang memimpin laga tim Persebaya Surabaya melawan Persela Lamongan terbukti bersalah. Mulai dari diistirahatkan sampai diberhentikan. Diistirahatkan 4 minggu, 8 minggu, lalu digantung, tidak diturunkan kalau terbukti karena pengaturan skor yang diberhentikan. Lalu kesalahan itu, kalau kesalahan mengubah hasil pertandingan, itu kesalahan yang paling fatal. Bahkan tidak menutup kemungkinan dilanjutkan ke ranah pidana jika ditemukan adanya pengaturan skor, penyuapan dan sebagainya. Mudah-mudahan tim Persebaya Surabaya bisa berprestasi di BRI Liga 1 tahun 2021. Salam satu nyali Wani.